Hati-hati orang hasad ini ya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada yang lain enggak terima, ya. Lah kamu itu siapa? Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat orang hasad itu memang di sini-sini. Dulu pernah ada toh, ya, seorang ustadz menyerahkan 30 miliar untuk membantu Palestina. Dipermasalahkan oleh orang yang enggak ikut apa? Enggak ikut nyumbang, iya juga tidak dalam benaknya itu kok mencari sumbangan untuk apa? Untuk Palestina juga enggak, ya, itu wayai dia enggak dapat, tahu-tahu mempermasalahkan padahal orang ini hubungannya sama kamu. Itu loh ciri-ciri dari hasad. Salah satu dari ciri hasad itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang hasad, orang yang dengki itu menantang Allah Subhanahu wa taala min khamsati aujah, dari lima sisi. Apa itu? Awaluha, yang pertama, annahu abghadha kulla nikmatin zaharat ala ghairihi. Dia itu selalu benci, ya, atas setiap nikmat yang Allah tampakkan ala ghairihi, kepada orang lain selain dia. Jadi kalau ada orang lain kok mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keluasan rezeki, mendapatkan istri yang cantik, mendapatkan strata sekolah yang lebih tinggi, terus mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak hasilnya, ya. Nah, yang seperti ini tadi itu membuat dia selalu iri. Padahal itu kan nikmat Allah. Allah sendiri yang meletakkan nikmat itu kepada orang tadi. Kalau kita itu menyadari, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Sesungguhnya Allah itu telah membeli dari orang mukmin itu, ya, anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan surga. Nah sekarang kita ini mengaku mukmin atau enggak? Mengaku muslim enggak, Pak? Ya, kita mau sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin berusaha untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, ya. Lah, kalau kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, kita sudah mengaku sebagai seorang mukmin, berarti kita itu ibaratnya oleh Allah telah dibeli jiwa kita dan telah dibeli harta kita dengan jannah. Artinya tergantung Allah, terserah Allah, ya. Kita setelah berislam kok jadi melarat, jadi susah uripe, ya. Maka itu sudah kehendaknya Allah, sudah diposisikan. Yang penting apa? Kita tetap taat sama Allah. Ya, mergo wis dituku kok, ya. Sekarang gini, misalnya ada seekor kambing. Ya, seekor kambing pertama milik saya. Terus kemudian dibeli, ya, itu oleh salah satu di antara antum. Setelah dibeli, ya, itu sudah saya tidak punya hak apa-apa lagi. Yang punya hak untuk mau dibagaimanakan, apakah kambingnya itu mau ditaruh di kandang ber-AC, ya, atau mungkin mau dihujan-hujankan, atau mau diapakan dan yang lain sebagainya. Makanya ikhwan fillah arsyadakumullah, ya. Jadi ketika ada kaum muslimin setelah dia beriman, setelah dia itu berusaha mempertahankan iman, tapi ternyata dia posisinya kok ada yang kelunta-lunta, ada yang sulit hidupnya dan yang lain sebagainya, atau bahkan yang kematiannya pun juga, ya, jasadnya sampai, ya, terkoyak-koyak. Itu ya terserah Allah. Yang sudah dibeli sama Allah kok. Contoh, penghulu syuhada siapa namanya? Siapa penghulu syuhada? Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Ya, jadi kalau pemuda di surga itu adalah siapa? Pemimpin pemuda di surga Hasan dan Husain. Kalau penghulunya para syuhada, ya, itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Bagaimana kematian Hamzah? Disobek perutnya sama Hindun, kemudian diambil isinya, hati dan juga jantungnya, kemudian dikunyah-kunyah, setelah dikunyah-kunyah dilek rakolu.
nggak bisa ditelan, muntah lagi si Hindun. Andai kan itu bisa ditelan, jantungnya Hamzah ini sudah di perutnya Hindun. Ya. Jadi itu hamba Allah. Dan itu adalah sebagai orang yang istimewa kedudukannya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia posisinya adalah sebagai kondisinya seperti itu. Ya, itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita dalam ketaatan. Gitu. Kita mau dalam keadaan bahagia, harta banyak, kehidupan terasa mudah, itu Allah taruh di situ. Ada yang dia itu seperti Abu Kilabah. Abu Kilabah ini kan dulu seorang ulama di Madinah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa dia itu kibarut tabiin, ada yang mengatakan dia masuk kategori sahabat yang paling akhir, termasuk barengannya bangsane Anas bin Malik itu. Ya. Abu Kilabah ini ditemukan dalam keadaan punya anak 3, sing loro wis mati, ya. Dia ditemukan di padang rumput yang ada tenda lusuh. Dia tinggal di situ, tinggal bersama dengan satu anak laki-lakinya yang bungsu. Ya. Terus anak satu-satunya ini adalah yang selalu mencarikan makan beliau, karena beliau ini kedua tangannya putus, kedua kakinya juga putus. Sehingga dia itu yang mewudukan, itu adalah selalu anak-anaknya. Yang pada terakhir kalinya anaknya pas mencarikan makan untuk dia, ternyata diterkam singa, diterkam serigala. Yang mana orang tua ini ada orang lewat ketika itu mau berjaga di perbatasan, terus kok ini ada tenda lusuh, terus kemudian di situ ada orang yang selalu berucap, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan diriku atas kebanyakan makhluknya dengan banyak fadilah, dengan banyak keutamaan. Dibukalah tenda tersebut, ternyata isinya orang tua yang sudah sangat lemah, kedua tangannya tidak ada, kedua kakinya tidak ada karena suatu penyakit, dan nggak enek koncone sama sekali. Kemudian dia bertanya, Anda siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda siapa? Aku orang yang lewat mau berjaga di perbatasan sini, wahai Syekh. Gitu. Terus kenapa Anda kok selalu mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepada diriku atas semua kebanyakan manusia dengan banyak keutamaan? Maka nanti saya jawab, tapi saya ini sudah 3 hari tidak ketemu sama anakku, sudah 3 hari saya nggak ada yang nyuapi aku makan, nggak ada yang mewudukan diriku. Maka dari itu aku minta tolong, golekno anakku, tolong dicarikan anakku. Dicari gimana mencarinya, wong kayak gitu, sabana yang sangat luas. Tapi ternyata di kalangan para orang-orang teman-teman tadi itu melihat dari sahabat orang-orang yang mau ribat tadi itu melihat burung bangkai yang banyak berdatangan. Akhirnya ditujulah ke situ. Oh, ini ada bangkai manusia. Oh, berarti ini sudah dagingnya sudah hampir habis dimakan sama serigala dan dimakan sama burung tadi itu. Baru setelah itu orang pada datang kepada Abu Kilabah dan dikatakan kepada beliau, bersabarlah wahai Syekh, aku sudah mendapati dari anakmu, tapi aku nggak berani mengatakan kepada dirimu. Katakan saja, itu anakmu sudah mati dimakan bangkai. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku keutamaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Coba Pak, sudah 3 hari nggak makan, anaknya masih dimakan serigala lagi. Kenapa Anda selalu mengatakan seperti itu? Tolong terangkan kepada kami. Dia mengatakan, memang mataku sudah tidak bisa melihat lagi, sudah terlalu tua. Kemudian tanganku sudah tidak ada, kakiku tidak ada. Tapi Allah masih memberikan kepadaku suatu karunia yang mulut ini bisa selalu berzikir kepadanya. Selalu berzikir, selalu menyebut, selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah, lidah yang selamat. Berapa banyak sing waras fisiknya tapi lidahnya tidak selamat. Akhirnya dia selalu bisa berzikir. Kemudian
kok tak kabari anakmu seperti itu, ya, kau bilang lagi, alhamdulillahilladzi faddalani, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan diriku atas kebanyakan makhluknya dengan banyak keutamaan. Dia jelaskan, aku mempunyai anak 3. Yang 2 sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan aku melihatnya. Ya. Kemudian yang ketiga ini saya juga masih was-was. Jangan-jangan aku mati, nanti anakku mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi ternyata dia meninggal dalam kondisi birrul walidain, mencarikan diriku makan, ya, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Aku melihat semua keluargaku mati dalam keadaan husnul khotimah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku keutamaan seperti ini. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu dia merebahkan tubuhnya, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian, ya, meninggal orang tua tadi itu. Ya. Ini ikhwan fillah, arsyadakumullah. Ya. Jadi kondisi seperti itu ya Allah, qadarullah. Ya. Allah kehendaki dia dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya, dengan keridhoannya, dengan takdir Allah tadi itu menjadikan orang tadi itu apa? Utama, tinggi. Ketika dia sudah meninggal, dia akan menjadi manusia yang bahagia. Ya. Luar biasa orang itu. Wis ra duwe dosa blas karena sudah bertahun-tahun dia ini. Kemudian, waduh, ini cuma 2 orang ini. Bagaimana cara menguburkan bapak ini? Ya. Ada beberapa kelompok orang lewat dari kota, ya, habis perdagangan, ya, mau pulang ke kota, ya. Terus kemudian tolong fulan, ya, ini ada orang yang meninggal, bantu kami untuk, ya, menyolatkan, yang mandikan, ya, terus kemudian menguburkannya. Mana? Di mana? Ketika dibuka, ya, mereka mengatakan, Abu Kilabah, ada Abu Kilabah. Ini adalah Abu Kilabah. Ini adalah guru kami. Ini adalah ulama kami. Dulu orang yang terpandai sekota kami itu, ya, Abu Kilabah ini. Tapi aku tidak tahu kenapa kok dia menyendiri dan dalam keadaan fisiknya seperti ini. Mungkin bisa jadi apa? Mungkin Allah takdirkan beliaunya kena penyakit yang menyebabkan putus-putus kayak kusta, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, firru minal majdumi kama tafirru minal asad. Larilah kamu dari orang yang kena penyakit kusta itu seperti kamu lari ketika ketemu dengan singa. Nah, akhirnya beliau mungkin menyingkir, ya, supaya tidak menyebabkan orang lain terkena. Itu pun dasarnya juga karena ilmu. Dan istimewa ini, walaupun diposisikan dia sangat payah, akan tetapi dia istimewa. Yang penting tetap iman, tetap takwa pada Allah, tetap taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini, ya, makanya kalau ada orang yang dia itu kok benci, ada suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada selain dia, maka ya ini orang hasad ini. Ya. Bahaya. Ibaratnya orang hasad itu dia selalu atau setiap hari membakar kebaikan dan pahala yang ada pada dirinya. Ya. Jadi dia selalu ngobongin, ya, itu. Ya. Untuk anunya dia itu sampai apa? Sampai habis ketemu sama Allah dalam keadaan muflis, dalam keadaan bangkrut. Bangkrut itu apa? Datang dengan amal banyak, ya. Setelah diberikan, kamu gunjing sana, dosamu amalmu kasihkan sana, ya. Kamu mengadu domba itu, amalmu kasihkan sana. Kamu menyakiti dalam bidang apa terserah, ya. Amal kebaikanmu untuk sana. Akhirnya apa? Habis amal kebaikannya. Setelah habis amal kebaikan ternyata masih banyak dia, ya, menyalahi dan mendolimi orang lain. Nek ngono mergo wis entek amal kebaikanmu, saiki dosane wae sing gawe diberikan kepada orang tadi untuk memikulnya. Itu namanya orang muflis. Ya. Nah, ini. Ya, jadi kita hati-hati orang hasad ini, ya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada yang lain enggak terima. Ya, lah kamu itu siapa? Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat orang hasad itu memang di sini. Dulu pernah ada ya, seorang ustadz menyerahkan 30 miliar untuk membantu Palestina. Dipermasalahkan oleh orang yang enggak ikut nyumbang, juga tidak dalam benaknya itu kok mencari sumbangan untuk apa?
untuk Palestina juga enggak ya, itu wayai dia enggak dapat, tahu-tahu mempermasalahkan padahal orang ini hubungannya sama kamu. Itu loh ciri-ciri dari hasad. Salah satu dari ciri hasad itu seperti itu. Ya. Kemudian ya, wasaniuha, yang kedua ya, orang hasad itu menantang Allah ya, dalam yang pertama adalah dia membenci setiap nikmat yang Allah tampakkan pada orang lain. Yang kedua, annahu sakhita li kismati rabbih. Dia itu ya sakhita. Ya, sakhita itu murka atau dia itu marah ya. Li kismati rabbih. Ya, atas pembagian Rabbnya. Ya, tadi sudah ini ya ada hampir-hampir sama. Dia enggak terima. Ka'annahu yaqul lima qasamta hadhil kismah. Seakan-akan orang tadi itu berkata, ya Allah, kenapa kau kasih orang itu bagian kayak gitu? Ya Allah, orang itu loh sekolahnya lebih rendah dari aku, wajahnya lebih jelek dari aku. Kok engkau kasih istri cantik? Ya. Lah sedangkan saya kok masih bujang terus belum dapat. Ya. Orang golek kok, ya. Salahnya enggak cari, ya. Itu. Ya. Akhirnya dia hasad sama tetangganya. Ya Allah, muga-muga ndang pegatan ya. Oh. Nah, doanya gitu-gitu ya. Nek enggak seperti itu ya, ya semoga setelah segera matilah salah satunya minimal ya. Nek sing mati sing lanang yo tak pek sing wedok ya toh. Tapi kalau yang mati yang perempuan berarti yang laki-laki biar melungu. Nah, dia senang melihat tetangganya lagi sedih, lagi susah dan lain sebagainya ya. Tapi kalau lihat orang lain dapat bagian yang nikmat, dia seakan-akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima qasamta hadhil kismah. Ya. Kenapa Anda kasih orang itu ya? Jadi kayak dia yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ini orang hasad seperti itu ya. Mulanya kesal tadi wong hasad itu. Ngatur Allah ya. Terus belum lagi kalau dia itu sudah berpikir seperti itu, selalu saja apa yang dipikirkan itu enggak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia kan angan-angannya orang itu segera bangkrut, orang yang itu semoga kecelakaan sehingga sirai geduk ya, akhirnya kepinteran nemen orang itu, orangnya pinter, dia hasad. Kemudian dia jadi pelongo-pelongo, nggak tahu apa-apa. Jadi dia kehendaknya seperti itu, tapi ternyata sana malah semakin bagus. Yang kaya semakin kaya, itu membuat dia sangat sedih. Ya, dia marah atas pembagian Allah. Itu yang kedua. Yang kedua, wasalisuha annahu dzadul fi'lullah. Ya, dia itu ya menentang pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang itu bukan ranahnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ya kalau mau berkalam ya sesuai dengan kehendaknya, fa'alul lima yurid, ya. Allah itu fa'alul lima yurid, mengerjakan apa saja yang Allah kehendaki, tidak ada yang mengatur sama sekali, ya. Lah orang ini tadi itu ya menentang dengan apa yang telah dikerjakan dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya tadi. Rabi'uha, yang keempat, annahu khadala auliya Allah, ya. Orang tadi itu merendahkan walinya Allah. Au yuridu khadlanuhum wa zawalu ni'mah anhum. Dan dia, ya seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwa salah satu ciri-ciri orang yang hasad itu adalah orang yang menghendaki hilangnya nikmat dari saudaranya. Dari sisi apa? Ya, satu, bisa dengan qaul, ucapan. Yang kedua, bisa dengan fi'il, bisa dengan tindakan. Kalau ucapan apa? Menuduh, memfitnah, ya. Terus kemudian apalagi menghibah. Ya. Akhirnya kalau yang namanya orang sudah tidak suka, ya, mencaci, itu pasti dia berceritanya yang jelek. Ya. Misalnya, orang punya kebaikan 95, jarang berbuat kekeliruan, dilihat oleh orang itu jarang. Ya. Akan tapi karena dia itu benci dengan orang tadi, maka orang tadi itu pun ya yang diceritakan adalah yang 5%-nya.
Yang 5% apanya? Salahnya. Yang 95% disembunyikan oleh dia. Kenapa? Karena dia hasad, dia tidak suka. Ya. Nah, ini. Makanya orang-orang tipe seperti ini khadlan, dia itu apa? Merendahkan ya dan menghina dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya wali itu haknya dua, yaitu yang pertama hakun nusrah, harus ditolong, yang kedua wala, yaitu dilindungi. Innama waliyukumullahu warrasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya walimu itu adalah Allah, makanya kamu harus membela agamanya Allah, ya. Bukan Allah nggak usah dibela, agamanya sudah maha kuat kok masih dibela. Ketika ada orang bakar Quran, ya, itu Quran itu tidak akan hina dengan cara dibakar. Ya, bahkan Abu Bakar dulu juga membakar apa namanya Al-Qur'an. Zaman siapa itu? Zamannya Utsman ya. Itu Al-Qur'an itu juga dibakar. Tapi itu kan Al-Qur'an yang ala sab'ati akhruf. Ya, Al-Qur'an yang dengan bahasa yang bermacam-macam yang menyebabkan kaum muslimin sendiri itu mau perang antara satu dengan yang lain. Akhirnya ya, pada waktu itu ya, Utsman bin Affan berpendapat Quran itu harus dijadikan satu bahasa saja, yaitu bahasa Quraisy. Sehingga ya, yang sampai kepada kita ini adalah dengan bahasa Quraisy. Yang ada sisanya biar tidak menjadi fitnah adalah dibakar, tapi dalam rangka untuk ya biar nanti tidak diambil orang, tidak digunakan untuk merusak Islam, tidak terinjak-injak. Maka dari itu kalau ada Quran yang sudah rusak bodol-bodol, terus kemudian Anda itu juga takut ini kok sama anak-anak itu selalu apa namanya? Ini ya, yang sobek-sobekannya ini tadi loh, biar nggak terinjak-injak, nggak dibuang ke qadhurat, ke tempat-tempat sampah dan lain sebagainya, tempat-tempat najis, maka itu diselamatkan dengan dibakar, dihilangkan, dihanguskan, ya, itu, nggak masalah. Yang penting niatnya bukan kebencian. Tapi kalau Anda membakar Al-Quran karena suatu kebencian dengan Quran, dengan Islam, Anda keluar dari Islam. Jadikan orang tadi itu murtad. Ya. Nah, jadi apa? Waliullah itu yang kedua adalah Rasul. Maka sunnah-sunnah Rasulullah itu harus ditolong, karena Allah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu artinya adalah Allah menjamin atas kemurnian dan keaslian Quran beserta tafsirnya. Tafsirnya apa? Ya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai nanti akan terjamin kebagusannya, terjamin keautentikannya. Ya. Nah, ini istimewa ini. Ya. Berikutnya. Walladzina amanu, wali kalian itu adalah orang-orang beriman. Ya. Makanya orang beriman tadi sikap kita adalah unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu apakah dia dalam keadaan zalim atau dalam keadaan terzalimi. Kalau terzalimi kami tahu wahai Rasulullah. Kalau zalim bagaimana? Ya ingatkan supaya dia tidak berbuat zalim. Kemudian yang khamisan, yang kelima, annahu aana aduwahu iblis. Berarti orang tadi telah menolong iblis karena kesesatannya tadi itu dasarnya adalah karena hasad, ya. Sehingga karena hasad kemudian ya dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia kutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia akan disiksa selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cari teman dan ternyata orang-orang hasad ini malah membantu si iblis untuk mencari teman nanti, ya. Nah, ini 5 perkara yang ya orang yang hasad itu telah menantang Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada buah, ya, 5 buah dari perbuatan hasad, ya. Ya, salah satunya itu dia akan nanti berpikir berat, ya. Lawang dudu urusane kok dipikir, ya dah. Bukan urusannya kok dipikir. Nah, akhirnya apa? Menjadikan orang tadi itu penyakit do kambuh, ya. Penyakit fisiknya keluar. Karena sebenarnya penyakit fisik itu ujung-ujungnya adalah berasal atau berawal dari ya, fisiknya nggak seimbang,
pikirannya nggak seimbang, pikirannya selalu kotor, tindakan mulutnya kotor, tindakan tangannya kotor, kakinya kotor, yang dimakan kotor, maka akan menimbulkan penyakit. Nah itu. Wallahualam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.